Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dok. Ya, perkenalkan saya Dr. Hasan dan juga pada ini. Saya juga nanti akan untuk menanyakan beberapa pertanyaan dan juga mungkin nanti akan melakukan perusahaan ini. Tujuannya untuk mengetahui nanti kira-kira dari diagnosis Bapak ini penyakitnya apa. Setelah itu apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, kalau bersedia sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Asep, Dok. Saya izin seperti itu ya. Baik, Bapak siapa? Bapak Asep, Dok. Asep. Untuk umurnya berapa Pak? 30 tahun 30 tahun. Untuk alamatnya berapa Pak? di Jalan Sumatera. Jalan Sumatera. Baik. Untuk pendidikan terakhir ya? SMA. SMA. Untuk kerjanya sekarang apa? Wira swasta. Wira swasta. Baik Bapak, jadi Pak ada keluhan apa kesini Pak? Ini saya nyeri, Dok, Di mana? di kaki kanan. Tapi sebelah kanan. Baik, Pak. Kalau ini tuh sudah sejak kapan Pak? Kurang lebih 15 hari sih, Dok. Atau 2 minggu lebih sih. Berarti sudah 14 hari lebih ya Pak ya? Itu bisa masuk kronis Pak. Kemudian selain sakit nyeri ini apakah ada yang lain Pak nyerinya? Berarti, Dok, nyeri aja di pada kaki saya. Kalau boleh tahu awalnya ini bagaimana Pak? Jadi nyeri kakinya tuh pas saya tuh lagi ngapain aktivitas sih, Pak. Misalnya lagi jalan itu sakit. Kalau soal istirahat itu Pak apakah saya Kurang sih, Dok. Kemudian apakah ada perubahan warna Pak di kaki? Ada, Dok. Luasnya seberapa kira-kira? Kayaknya sedikit sih, Dok. Nggak terlalu. Kemudian apakah bengkak juga Pak di itu? Ada sih, Dok. Ada bengkak. Merah juga. Merah. Merah ada. Kemudian apakah ada nanah? Nggak ada sih, Tidak Dok. ada nanah. Kalau Bapak ini ada demam atau tidak? Tidak, Dok. Tidak ada. Kemudian dari hari sebelumnya Bapak kalau pernah mengalami riwayat sakit seperti itu? Tidak, Dok. Ini Tidak pernah. Kemudian apakah Bapak ini ya tadi sakit saat berjalan ya Pak? Saat aktivitas, sembuh saat istirahat seperti itu? betul. Kemudian apakah Bapak merokok Pak? Iya, Dok, kebetulan. Merokok. Baik. Kalau berdos berapa banyak sekali? 2 bungkus sehari sih, Dok. Dari kapan Pak mengambilnya? Dari saya SMA. Dari SMA. Kalau kolesterol tinggi ada Pak? Nggak ada sih, Dok. Kalau riwayat diabetes mellitus? Nggak ada juga. Ya. Kalau hipertensi ada? Tidak, Dok. Ya ada. Kalau ada autoimun tidak? Tidak, Dok. Kalau penyakit jantung? Nggak ada juga. Penyumbatan di jantung itu nggak ada juga. Nggak ada juga. Kalau stroke ada? Nggak ada. Kalau misal dari keluarga Bapak apakah ada yang mengalami biaya stroke atau jantung gitu Pak? Tahu saya tidak ada. Tidak ada. Kalau untuk Bapak riwayat pengobatannya ada tidak Pak? Ya seperti untuk menghentikan pembekuan itu? Nggak ada ya. Baik Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya. Nanti ya tujuannya untuk tadi sudah dijelaskan untuk mengetahui kira-kira diagnosisnya itu apa dan nanti akan bisa dilakukan pemeriksaan penindakan lebih lanjut seperti itu Pak. Apakah seperti itu? Betul, tidak ada. Pertama di sini saya akan menginspeksi bagian kaki terlebih dahulu. Yang pertama kita bandingkan antara ekstremitas kiri dan kanan. Pertama dari warnanya, apakah ada pucat, kebiruan atau kehitaman atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada atrofik otot. Kita periksa pada gastrocnemius dan betis, apakah terdapat pengusiran otot atau tidak. Selanjutnya kita periksa dari pertumbuhan rambutnya, apakah ada rambut yang rontok yang biasanya kronis. Biasanya pada insufisiensi yang kronis pertumbuhan rambut akan sedikit. Kemudian apakah ada kering kulit atau tidak. Kemudian kita lihat juga pertumbuhan dari kukunya. Di sini apakah kukunya ini kasar atau tidak ada kuku atau karena terlepas, kita lihat. Selanjutnya kita lihat apakah ada gangren atau ulkus atau tidak. Kemudian jika misal ada, kita akan jelaskan posisinya dan tanda-tanda infeksi, misal nanah, edem atau hiperemik. Dan juga kita bisa tentukan ukurannya dan juga kedalamannya. Kemudian kita akan lakukan palpasi. Di sini palpasi kita nilai suhunya dari distal sampai ke area regio femoralis. Kita gunakan bagian punggung tangan. Kita akan berikan dari kanan dan kiri. Apakah sama atau tidak? Kemudian kita cek lembutnya apakah sama atau tidak. Kemudian kita cek dari capillary refill time-nya. Di sini bisa menggunakan buku dan juga bisa menggunakan kulit. Di sini kita akan tekan. Kemudian kita lihat apakah capillary refill time-nya contractile atau tidak. Baik.
Setelah itu kita akan cek dari pulsasinya di sini dari inferior ke posterior. Jika misal normal, dia maka interpretasinya plus 2. Jika misal kurang, dia interpretasinya plus 1. Jika tidak ada, maka dia interpretasinya minus. Yang pertama kita akan cek dari dorsal pallidus di antara jari 1 dan 2. Di sini kita lihat apakah ada atau tidak pulsasinya. Kemudian kita cek dari tibia posterior. Kita lihat apakah ada pulsasinya atau tidak. Kemudian di kanan dan kiri. Kemudian kita cek dari poplitealnya. Di sini kita cek dari dua fase popliteal dengan fleksi sendi lutut dengan kedua tangan seluruh jarinya itu di belakang lutut. Yang sebelahnya, Pak. Kemudian kita akan periksa dari arteri femoralnya. Di sini diperiksa kedua bagian kaki di area inguinal. Oke, ya. Selanjutnya kita juga bisa periksa dari bagian abdominalnya. Oke, selanjutnya kita cek dari gangrennya. Misalnya jika ada, kita cek ukurannya. Kita akan tekan pada daerah misalnya ada gangrennya. Nanti kita akan tanyakan apakah terasa nyeri atau tidak. Kemudian ya kita lihat apakah ada jenisnya atau tidak, apakah ada bengkak, kemudian apakah ada keluar di area yang ada gangrennya atau tidak. Kemudian kita lihat juga apakah ada tanda infeksi atau tidak. Kemudian saya akan berlepas tangan dan cuci tangan. Oke, selanjutnya saya akan membuat kesimpulan bagi apakah ada iskemia atau tidak seperti itu. Alhamdulillah dari hasil dari analisis dan juga pemeriksaan fisik tadi didapatkan di sini kemungkinan Bapak ini mengalami kronik leg iskemia. Nanti akan saya rujuk ya ke dokter spesialis bedah vaskular untuk tindakan lebih lanjutnya seperti Bapak. Bahwa mengerti apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya dia. Jika tidak ada, ya baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Aslan, dokter yang berjaga pada hari ini. Saya juga nanti akan melakukan memberikan beberapa pertanyaan dan juga melakukan pemeriksaan. Tujuannya untuk mengetahui gara-gara diagnosis dari penyakit Bapak ini apa seperti apa? Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya, kalau Bapak bersedia dengan Bapak siapa? Dengan Pak Asep. Bapak Asep. Saya sambil menulis apa isinya, Pak? Baik. Untuk usianya 30 tahun. 30 tahun. Untuk alamatnya di mana, Pak? Di Jalan Sumatera. Di Jalan Sumatera. Untuk pendidikannya apa, Pak? SMA. SMA juga. SMA. Kemudian untuk pekerjaannya apa? Wira swasta. Wira swasta, baik, Pak. Jadi fokusnya ada masalah apa? Saya sakit pada kaki saya di bagian mukanya. Sakit di bagian kanan gitu ya? Iya. Bagian punggungnya. Oke. Kalau boleh tahu ini sejak kapan, Pak? Kurang lebih itu udah kurang lebih kayaknya udah 2 minggu lebih sih, Dok. 2 minggu lebih, mungkin ya 2 minggu lebih. Baik. Kalau nyerinya ini hilang timbul atau terus menerus, Pak? Hilang timbul sih, Dok. Jadi misalnya lagi ngakuin aktivitas dia muncul, kalau misalnya istirahat tuh dia berkurang sih, Dok, rasa sakitnya. Oh, jadi kalau digunakan sakit, kalau diistirahatkan tuh sembuh gitu ya? Tidak. Kemudian apakah ada riwayat seperti ini sebelumnya, Pak? Enggak sih, Dok, ini sama. Kalau ada varises juga gitu, Pak? Enggak. Kemudian apakah Bapak merasa kayak pembuluh darah Bapak ini kayak membesar gitu, Pak? Enggak. Ada ya? Kemudian apakah ada pembekalan kaki di Bapak? Ada, Dok. Ada. Oke. Kemudian apakah kulit Bapak ini jadi berubah warna, Pak? Ada. Ada perubahan warna. Boleh tahu jadi apa? Warna biru atau gimana? Warna biru. Apakah kulit Bapak ini kayak mengas gitu, Pak? Enggak sih. Mengas. Apakah ada luka, Pak? Tidak. Enggak juga. Tidak ada luka. Kemudian Bapak apakah pernah mengalami kecelakaan serius? Pernah sih, Dok. Pernah. Oke. Kemudian Bapak ini apakah tadi spesialis Bapak wira swasta, apakah harus berdiri lama gitu, Pak? Iya. Harus berdiri lama. Kalau di riwayat keluarga apakah ada yang mengalami gangguan jantung gitu, Pak? Enggak. Enggak ada. Kalau apakah Bapak pernah riwayat operasi, Pak? Ada riwayat operasi? Tidak. Riwayat trauma tidak, Pak? Tidak. Kalau merokok Bapak, iya? Masuk Berapa banyak, Pak? kurang lebih 2 bungkus. Sejak kapan itu?
Sejak saya SMA. Oh, saya SMA. Kalau kanker ada tidak? Nggak ada. Nggak ada kanker. Kalau berarti tidak pernah kemoterapi dulu ya? Iya. Kalau ebositas ada tak yang lain? Nggak ada. Ada juga. Kalau limbah tidak ada juga. Tidak. Ya, oke. Kalau Bapak sebelumnya apakah untuk penyakit ini sudah pernah diobati? Belum. Belum pernah. Belum pernah. Baik Pak, jadi berdasarkan analisis Bapak ini nanti akan dilakukan pemeriksaan sendiri dengan mengetahui jadi kira-kira ada posisinya itu apa. Baik. Bapak bersedia Pak? Bersedia. Baik, mari kita coba. Saya akan melakukan inspeksi pada posterior pasien tetap dalam posisi berdiri. Di sini kita perhatikan distribusi venanya. Biasanya pada posterior kita bisa melihat lebih jelas area posterior. Bagaimana distribusi venanya? Vena magna mulai dari malleolus sampai ke bagian atas. Lalu juga pada sisi sebelahnya. Apakah ada edem atau pada tungkai atau tidak? Kemudian kita lihat apakah ada hiperemik atau perubahan warna. Tidak. Kemudian kita lihat apakah ada terendisasi atau daerah yang kita lihat pada sekitar varises. Kemudian kita lihat apakah ada hiperpigmentasi atau tidak. Biasanya itu di daerah dekat ankle atau daerah medius malleolus. Kemudian kita lihat apakah ada hipodermatosclerosis umumnya di daerah ankle. Gambarannya seperti wetland appearance. Kemudian kita perhatikan apakah ada daerah yang terdapat pupus atau ulcer atau tidak. Biasanya di daerah ankle juga atau bisa di medial malleolus. Kemudian kita akan lakukan palpasi. Di sini saya akan membandingkan antara ekstremitas kanan dan kiri. Kita bisa bersihkan pasien untuk berbanding. Bapak silakan berbanding. Kalau kita bersihkan pasien dalam posisi berbaring, di sini saya akan palpasi terlebih dahulu sebelumnya dengan punggung tangan di area distal sampai ke area femoralis. Kita bandingkan keduanya apakah sama atau tidak. Oke. Selanjutnya di sini saya akan meriksa apakah edem atau tidak. Jika ada, apakah fitting atau non fitting jika ada. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan arteri capillary level time. Di sini bisa berapa kaki pada jari kaki. Dan lihat apakah dia kurang dari 2 detik atau tidak yang normal atau lebih dari 2 detik yang tidak normal. Kemudian kita bisa lihat juga pada kulitnya jika tidak pada kukunya. Selanjutnya kita akan melakukan pulsasi. Di sini kategori normal jika plus 2, maka kemudian jika kurang maka plus 1, jika tidak ada maka minus. Kemudian yang pertama saya akan periksa pada bersih pedisnya. Di sini saya periksa pada kedua jarinya. Kedua kakinya, di sini masih ada atau tidak. Kemudian kita cek dari tibialis posterior. Di sini saya cek pada kedua sisi apakah ada atau tidak. Kemudian saya akan cek pada poplitealnya. Di sini kanan dan kiri. Saya akan meletakkan tangan saya, jari saya di belakang lutut seperti ini. Nah, Bapak yang sebelah kiri, saya cek apakah ada atau tidak. Kemudian saya akan periksa pada arteri femoral, yaitu di area inguinal. Kemudian juga bisa pada abdominal. Jadi saya akan melakukan tes Brody Trendelenburg, yaitu misal dalam kasus kronis. Untuk urusan ini itu fungsinya untuk menilai apakah vena magma pada femoralis section itu masih kompeten atau tidak. Makanya nanti pasien kita akan tentang dengan ekstremitas nanti akan ditinggikan. Dia bisa dengan bantuan asisten atau tidak. Misalnya nanti setelah diangkat, kita bisa melihat bahwa vena varices ini tampak kolaps atau tidak disebabkan adanya gaya gravitasi, jadi darahnya turun gitu, dimana darah menuju jantung, kemudian sehingga varisesnya akan kolaps. Kemudian setelah varisesnya kolaps, kita akan lakukan pemasangan tourniquet. Pasang tourniquet. Saya itu jika pada vena magma daerah proximal vena sampai femoral section. Bapak silakan sekarang berdiri Pak. Oke, kita minta pasien untuk berdiri dengan tourniquet masih terpasang. Kemudian kita akan amati dari distribusi varisesnya di daerah vena magna. Apakah sudah terdapat pengisian atau belum?
Kemudian pada pasien ini kita dapat melihat bahwa sudah ada pengisian. Kemudian selanjutnya kita akan buka tourniquet dan kita nanti akan amati apakah terdapat rapid filling pada vena magma. Kita amati di sini ada rapid filling. Oh, maaf, di sini tidak ada rapid filling, yang artinya itu adalah ada masalah pada vena pasien, yang yaitu di vena perforator yang inkompeten. Selanjutnya untuk menilai inkompetensi vena saphenous dan juga vena perforator besar, kita lakukan pemeriksaan arterial supply. Kita lakukan selanjutnya ada pemeriksaan tanda Homan. Bapak silakan berbanding kembali, Pak. Oke, selanjutnya dengan cara kita akan mengangkat satu kaki pasien ini seperti ini. Kemudian kita mengobservasikan secara pasif. Kemudian kita lihat apakah ada nyeri pada kaki pasien atau tidak. Jika terjadi nyeri, itu berarti bahwa homasinya positif. Jika tidak, maka negatif. Kita lakukan di area sebelahnya. Apakah ini, Pak? Baik, setelah selesai, saya akan lepas sarung tangan dan nanti akan sidang. Alhamdulillah, ini setelah dilakukan analisis dan pemeriksaan fisik, ini bisa disimpulkan ya, Pak, bahwa kemungkinan penyakit Bapak ini adalah chronic venous insufficiency, Pak. Jadi ya ada masalah lah pada bagian vena, ya, Pak. Nanti akan saya lakukan rujukan ke bagian dokter bedah vaskular untuk terapi selanjutnya seperti Pak. Apakah Bapak mengerti? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman